bersama kita pasti bisa. Ku tahu ini takkan mudah, tapi ku yakin kan tercipta. Bangun manusia merdeka. Selamat siang Bapak Kepala, selamat siang. Jadi saya di sini, Ibu Anas, Ibu Indah, kami ditugaskan dalam pendidikan berpenggerak Angkatan Kabupaten Malaka. Kami tugasnya demonstrasi kontekstual modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Jadi kami akan menanyakan beberapa pertanyaan seputar pengambilan keputusan yang Bapak lakukan selama ini. Jadi kami mulai dengan pertanyaan yang pertama. Dalam keseharian Bapak sehari-hari, bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau rujukan moral? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi kasus-kasus yang dilema etika itu sering muncul di instansi ini. Tetapi semua kasus yang ada tidak bisa diangkat. Jadi ada kasus yang kita harus melihat seberapa pengaruhnya terhadap instansi, seberapa pengaruhnya terhadap jangka waktu pendek, seberapa pengaruhnya terhadap jangka waktu panjang, lalu dampaknya terhadap siswa dan bapak yang dipilih itu. Baik Bapak, mungkin dari kasus-kasus itu selama ini yang Bapak alami, bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Baik, terima kasih. Jadi kasus-kasus yang sama-sama benar, kita akan melihat dulu meskipun kasusnya sama-sama benar, kita akan sinkronkan atau selaraskan dengan aturan-aturan yang ada di sekolah. Setelah itu kita harus melihat dampaknya, seberapa besar dampaknya terhadap sekolah. Setelah itu baru bisa diambil keputusan. Jadi keputusan ini tidak boleh serta merta langsung karena ada kasus kita langsung vonis, tetapi kita harus melihat dulu, pertimbangkan dulu dampaknya terhadap siswa, terhadap guru, bagaimana harus Baik Bapak, kalau begitu kira-kira langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Langkah atau prosedur yang diambil itu yang pertama, saya melihat dulu aturan yang ada di sekolah. Jadi setelah itu datanya saya kumpulkan dari berbagai pihak, siswa, guru, bahkan termasuk orang tua karena dampaknya sama. Jadi datanya dikumpulkan dulu, disesuaikan dengan aturan yang sering kita terapkan di sekolah. Setelah itu kalau memang berpengaruhnya terhadap jangka panjang, maka rata-rata saya komunikasi dengan wali guru. Tidak pernah keputusannya tidak saya ambil. Berarti harus melibatkan teman-teman guru. Iya. Terus Bapak, kalau dari pengalaman Bapak selama ini, kira-kira apa yang paling efektif dalam pengambilan keputusan yang dilema etika itu yang paling efektif yang seperti apa? Keputusan paling efektif
yang untuk meredam pengaruhnya terhadap jangka waktu pendek, menengah dan panjang, itu saya melibatkan bapak ibu gurunya, bahkan termasuk orang tua. Baik Bapak, mungkin hal-hal apa saja yang selama ini menurut Bapak itu merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Bapak alami yang merupakan itu dilema etika? Tantangan dalam kasus yang dilema etika ini sesungguhnya ya, kalau saya mau ngomong sama tadi juga, saya dilema mau ambil keputusan salah, tidak ambil keputusan salah. Kenapa? Berdampaknya terhadap siswa dan siswi, dampak terhadap bapak ibu guru yang ada, menjadi momok untuk bapak ibu guru yang ada. Nah, tetapi dengan demikian saya harus melihat kembali aturan-aturan yang ada. Saya harus berkomunikasi dengan bapak ibu guru yang ada, karena apapun yang terjadi keputusannya tetap diambil. Karena pengaruhnya ke depan itu baik jangka pendek maupun panjang itu akan terasa sekali. Jadi instansi ini akan merasakan pengaruhnya daripada persoalan dilema etika itu. Sesungguhnya saya bisa kasih contoh yang tidak bagus. Jadi saya pikir itu saya. Baik Bapak, berarti dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika, apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak langsung menyelesaikannya di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Dan bentuk atau prosedur seperti apa yang Bapak jalankan? Baik, terima kasih. Jadwal tertentu untuk kasus-kasus dilema etika tidak ada, karena dia relatif, tidak muncul setiap hari jadi kita pasang, atau setiap minggu, setiap bulan jadi kita langsung begitu hari, tidak ada. Tetapi kasus-kasus itu setelah muncul, maka langkah-langkah yang biasa saya ambil itu mengumpulkan data. Jadi mengumpulkan data dari kasus itu sendiri, dari unsur-unsur yang lain. Setelah itu bisa diambil keputusan. Jadi datanya diambil dulu. Yang tidak kalah pentingnya dampak daripada kasus itu. Kalau kasusnya memang berdampak luas dalam jangka waktu pendek dan panjang, maka harus keputusannya tetap diambil. Prosedurnya seperti tadi, data harus dikumpulkan. Jadi semua kasus itu intinya berbasis data. Kalau data tidak ada, keputusan itu bisa diambil. Oke? Berarti keputusan yang Bapak ambil itu lihat dari data dulu ya. Data itu yang paling penting supaya kita mengambil keputusan. Bisa ambil. Bapak yang berikut Bapak dalam pengambilan keputusan mungkin ada orang tertentu atau faktor-faktor apa yang mendukung atau mempermudah Bapak untuk pengambilan keputusan? Ada 3. Satu, pribadi saya sendiri, kesiapan mental, ketenangan. Yang kedua, bapak ibu guru. Jadi komunikasi saya dan bapak ibu guru. Yang ketiga, saya melihat dulu persoalan itu seberapa besar dampak. Oke Bapak, mungkin dari semuanya itu yang telah Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang menurut Bapak itu dapat Bapak petik dari pengalaman tadi dalam mengambil keputusan dilema etika ini? Yang paling inti di sini adalah komunikasi saya dengan bapak ibu. Lalu terus terang, tidak semua bapak ibu guru saya harus komunikasikan
persoalannya ada. Minimal itu kesiswaan, humas, BK. Jadi tidak semua bapak guru persoalan atau gejala atau gejolak yang timbul saya sampaikan. Yang saya sampaikan untuk semua dibahas di forum itu mana dulu. Tetapi paling intinya Bapak Ibu sebagai teman diskusi dan komunikasi kaitannya dengan untuk menyikapi persoalan-persoalan yang saya pikir sekian. Oke, baik Bapak, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan untuk kami bertiga bisa berbagi pengalaman, menseringkan hal-hal apa yang terjadi di sekolah dan bagaimana cara mencari solusi terhadap masalah-masalah yang dialami di sekolah ini. Solusinya seperti tadi saya sudah jawab tadi. Yang pertama itu data dikumpulkan dari berbagai unsur, baik siswa, KPU guru, orang tua, data kita pegang dulu baru kita menentukan sikap model mana yang harus diambil. Lalu yang kita setelah data yang kita lihat lagi itu seberapa besar pengaruhnya terhadap instansi. Jadi tidak bisa serta-merta kita ambil keputusan. Tenang dulu, merenung dulu. Ini saya harus komunikasi dengan siapa dan ini kasus dilema ini di sini masih ada banyak contoh-contoh yang mau disampaikan tetapi dengan adanya ketenangan dalam mengambil keputusan maka ya terakhir semuanya aman-aman. Baik, Berarti kematangan emosional itu penting. Jadi untuk seorang pimpinan itu yang dituntut pertama itu kematangan emosional dalam rangka mengambil keputusan. Boleh di saat ada marahnya boleh meledak-meledak, tetapi kalau di saat mau ambil keputusan harus berpikir dulu. Kalau tidak bisa. Oke Bapak, itu saja yang ingin kami tanyakan. Terima kasih buat waktu yang sudah Bapak berikan, sudah membuka pikiran kami tentang cara-cara mengambil keputusan sebagai seorang pemimpin. Itu saja Bapak, selamat siang. Selamat siang Ibu. Selamat siang Ibu. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya untuk saya dan Ibu Anas untuk bertanya-tanya sedikit tentang keseharian Ibu sebagai seorang kepala sekolah. Nah, pada kesempatan ini izinkan saya dan Ibu Anas untuk mewawancarai Ibu terkait dengan tugas kami sebagai calon guru penggerak pada demonstrasi kontekstual modul 3.1 mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan. Baik Ibu, mungkin saya langsung bertanya saja. Baik Bu. Selama ini Ibu sebagai kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Baik Ibu, terima kasih. Saya sebagai kepala sekolah, selama ini saya dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang terjadi di sekolah, terutama kasus yang berhubungan dengan dilema etika. Baik, kasus dilema etika biasanya cenderung muncul karena adanya kepentingan yang tidak sama di antara unsur-unsur yang ada di sekolah, yang kemudian menjadi isu dan bahan diskusi serta pembicaraan di antara unsur sekolah. Kemudian hal tersebut menjadi bahan dan referensi untuk dibicarakan di tingkat sekolah atau disampaikan ke kepala sekolah. Saya sebagai kepala sekolah dalam menyikapi hal tersebut akan
akan melakukan klarifikasi dan konfirmasi terhadap pihak-pihak yang teridentifikasi untuk dimintai keterangan dan pendapat terhadap apa yang menjadi permasalahan. Dengan asumsi bahwa permasalahan pasti akan bisa diselesaikan hanya dengan komunikasi dan koordinasi yang baik. Kemudian akan diputuskan dengan mempertimbangkan meminimalisir potensi negatif keputusan dan memaksimalkan potensi negatif dari keputusan. Baik, mungkin itu saja. Baik Ibu, dari persoalan-persoalan yang dialami di sekolah Ibu selama ini, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kasus kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Baik Ibu, untuk kasus dilema etika, saya akan mempertimbangkan kedua hal yang sama-sama benar tersebut. Membenturkan faktor apa atau pihak mana? Apakah kepentingan perorangan atau banyak orang atau sekelompok orang? Mengandung nilai-nilai kebenaran atau kesetiaan? Rasa adil atau belas kasihan, ataukah berdampak untuk saat ini atau seterusnya? Oke, mungkin dari yang Ibu lakukan, kalau boleh tahu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu lakukan selama ini? Baik Ibu, jadi langkah-langkah atau prosedur yang saya ambil, saya menggunakan suara hati dan nalar harus sejalan untuk memilih kebenaran yang paling kecil mudaratnya dan besar manfaatnya. Dengan mempertimbangkan kepentingan peserta didik, jika kasus itu berhubungan dengan peserta didik, berdasarkan pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir, berpikir berbasis peraturan, dan berpikir berbasis rasa peduli. Tahap berikutnya, lakukan investigasi dengan memeriksa kembali fakta-fakta dan temukan peluang. Lalu, buatlah keputusannya. Lalu keputusan ditinjau kembali hingga keyakinan kebenaran itu ada dalam bimbingan Allah yang Maha Kuasa adalah keputusan yang bertanggung jawab. Oke, baik Ibu, dari langkah-langkah yang sudah Ibu ambil dalam menangani kasus dilema etika, kira-kira hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Baik Ibu, dalam kasus pengambilan keputusan dengan dilema etika, hal efektif yang perlu dilakukan adalah dengan menyederhanakan pokok permasalahannya dan membangun kebijaksanaan. Kemudian, untuk hal-hal efektif ini, dalam pengambilan keputusan pada dilema etika itu, menurut saya pribadi, itu dikomunikasikan. Menurut saya pribadi, itu dikomunikasi. Karena dengan komunikasi, semua jadi terhubung. Komunikasi dengan kepala dingin, sama-sama dewasa tentunya, hal itu bisa menghadirkan suatu solusi yang bisa diterima oleh semua pihak. Mungkin itu saja Ibu. Oke Ibu, mungkin dari saya, kira-kira hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus yang Ibu hadapi? Baik Ibu, hasil keputusan yang diambil mungkin ada pihak-pihak yang tidak dapat menerima sepenuhnya. Proses untuk dapat memahamkan sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan keputusan menjadi sebuah tantangan bagi saya. Serta untuk tetap setia dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Iya, tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu
menurut saya pribadi tantangan itu ketika berkaitan dengan kepentingan pribadi. Nah, saya di sini sebagai kepala sekolah, saya kesampingkan dulu apa itu kepentingan pribadi maupun pendapat saya pribadi yang mungkin termasuk minoritas. Jadi kita harus siap menerima. Jika ada keputusan yang lebih baik dari keputusan kita, harus siap menerimanya. Ya. Baik Ibu, dari tantangan-tantangan dalam mengambil sebuah keputusan itu, apakah Ibu memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Lalu bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Ya, baik Ibu. Tidak ada jadwal khusus atau tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus yang ada. Prioritas kasus mana yang perlu diselesaikan secepatnya tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya. Agar tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Iya, untuk kasus-kasus yang cukup menyita waktu dan penyelesaiannya sangat lama, saya memang memiliki waktu yang lebih tepatnya saya sebut dengan masa-masa perenungan. Ya, itu saja. Oke, baik Ibu, dari apa yang sudah Ibu sampaikan, menurut Ibu selama ini adakah seseorang atau faktor-faktor yang memfasilitasi atau mempermudah Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika tersebut? Ya, baik Ibu. Untuk orang yang tentu saja kita membutuhkan tokoh yang bisa menjadi contoh. Dari saya pribadi, untuk beberapa kasus saya tanyakan kepada para senior yang ada di sekolah atau kepala sekolah dari sekolah lain, kemudian dari pengawas, yayasan atau pemangku kebijakan lainnya yang mungkin masih terkait dengan kasus-kasus yang kita hadapi di sekolah. Kemudian saya merasa faktor kemudahan akses teknologi saat ini menjadikan kita lebih mudah mendapatkan informasi terkait penanganan permasalahan yang kita hadapi. Jadi, kadang saya memanfaatkan berbagai teknologi seperti Google, kita bisa bertanya apapun di sana. Dan memang kita tidak langsung menelan mentah-mentah, ya jawabannya dari sana. Tapi paling tidak, itu bisa menjadi sumber inspirasi kita untuk sebagai metode atau acuan yang tentu saja kita sesuaikan dengan permasalahan yang kita hadapi agar mendapatkan hasil yang terbaik. Ya, seperti itu. Baik Ibu, dari banyak hal yang sudah Ibu sampaikan dalam menangani kasus dilema etika, dari semuanya itu kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman mengambil keputusan dilema etika? Baik Ibu, dari semua yang saya sampaikan, pembelajaran itu belajar dari pengalaman saya ketika mengambil keputusan terkait dilema etika, yaitu bagaimana saya memposisikan diri sendiri, saya sebagai seorang pemimpin di sekolah yang harus menemukan kebijakan terbaik agar semua pihak bisa menerima tanggung jawab dan haknya dengan baik, dengan rasa puas tanpa ada yang merasa terintimidasi. Jadi dalam proses pengambilan keputusan ini kita memang diminta untuk benar-benar menjadi sosok pemimpin yang harus bijaksana. Karena ketika kita mendapatkan kasus yang sama-sama benar, sama-sama baik,
kita harus pandai-pandai menempatkan diri untuk mengambil posisi agar tidak merugikan siapapun di sini. Mungkin itu saja. Terima kasih Ibu. Oke, baik Ibu, terima kasih juga karena Ibu sudah meluangkan waktu bersama kami berdua sehingga kita bisa mewawancarai Ibu, dan Ibu sudah memberikan banyak hal tentang bagaimana menangani kasus dilema etika. Terima kasih banyak Ibu, semoga apa yang kita bincangkan pada hari ini bermanfaat untuk kami ke depannya. Baik, sama-sama. Selamat siang. Iya, selamat Selamat siang. siang.